Salam, puji Tuhan. Adalah sukacita bagi kita semua. Kita boleh bertemu kembali dalam acara pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para panelis sudah ada berada di hadapan kita. Ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan. Allah selalu beserta dengan kita. Amin. Ada Pak Tobing juga. Gimana kabarnya Pak Tobing? Shalom, puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Tentu Pak Fajar juga ini baru ada tambah keluarga satu. Selamat Pak Iya, Fajar. Terima kasih Pak Darwis, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu maha baik ya. Amin. Ibu dan anak sehat ya Pak? Amin, sehat. Mereka sudah pulang dari rumah sakit ya di Jogja ya. Puji Tuhan. Baiklah, untuk memulai doa ini kita minta Pak Adri Kaunang memimpin dalam doa. Silakan Pak Adri. Oke, kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang selalu memberikan, mempersiapkan, menyediakan semua yang baik bagi Israel dan bagi kami saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu menyertai kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik para pemirsa dimanapun berada, adalah sukacita kembali atas pertemuan kita dan kami sangat berterima kasih atas respon dari teman-teman, saudara-saudara yang luar biasa. Terima kasih. Kami akan selalu mencatatnya dengan baik. Baik, kita akan bahas diskusi kita kali ini yaitu membalikkan hati mereka. Apa yang dimaksudkan dengan membalikkan hati mereka? Kita minta Pak Tobing mungkin menguraikannya, Pak Tobing. Apa yang akan kita bahas kali ini? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pelajaran kita satu minggu ini sangat baik. Ini kalau kita lihat tadi judulnya seperti yang dibacakan Pak Darwis, kita bisa mempelajarinya bahwa arah pelajaran kita adalah masalah pertobatan. Ya, pertobatannya siapa? Ya, pertobatannya orang Israel tentu di dalam pelajaran ini. Satu ayat hafalan yang sangat bagus Pak Darwis. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 4 ayat 29. Ini sebuah ayat yang sangat bagus. Ya, kita akan bisa menemukan Tuhan Allah asal. Nah, ini ada syarat. Ya, syaratnya Pak Darwis, asal engkau menanyakan Dia. Tapi menanyakannya juga harus sungguh-sungguh. Kalau dalam kalimat ini, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya, orang yang bertanya sungguh-sungguh itu adalah orang yang butuh kesadaran Pak Darwis. Jadi dalam satu minggu ini kita nanti akan melihat apa-apa saja persyaratan mental yang diperlukan agar orang Israel ya kembali hatinya dibalikkan. Berarti artinya pernah hati itu berada perhatiannya kepada Tuhan lalu menyimpang, kemudian bagaimana caranya agar mereka kembali. Lalu pelajaran lagi sedikit disampaikan kepada kita bahwa memang kita semua adalah orang yang berdosa, ya. Semua adalah orang yang berdosa. Semua yang kita lakukan itu adalah selama ini memang sudah adalah dosa. Tetapi dikatakan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya ya, kita biarpun berdosa, Allah sudah memberi mekanisme agar kita bisa kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Satu minggu ini kita akan belajar ya bagaimana kita membahas supaya bertobat. Karena inti dari semua kan Pak Darwis kan inti dari bagaimana kita mengikut Tuhan kan bertobat. Ya, kalau kita tidak bertobat, apapun pelajaran kita, apapun yang kita ketahui, ya sama saja kita tetap saja tidak kembali ke jalan Allah. Jadi pelajaran minggu ini sangat penting sekali. Oleh karena itu nanti para panelis akan menguraikan dengan sangat baik hari per hari apa yang dimaksud dari pelajaran dalam satu minggu ini. Baik Pak Tobing, saya mau ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, ini judulnya bahasa Ibrani ini, Migiten. Mungkin Pak Adri bisa uraikan. Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau kita belajar tentang kata miyiten ini adalah bagi pakar-pakar teologi tentunya tidak asing lagi dari bahasa Ibrani ya atau bahasa Hebrew ya.
saya tidak membahas ini secara bahasa atau secara mendetail, tetapi saya akan dasarkan ini di dalam buku Ulangan pasal 5 ayat yang ke-29 ya. Kalau kita punya Alkitab, kita bisa membacanya Ulangan 5 ayat 29 ya. Dikatakan sebagai berikut ya. Kiranya hati mereka selalu begitu ya, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya ya. Artinya bahwa di dalam pemahaman yang sederhana ini kita membuktikan beberapa kata referensi dari firman Allah yang mengatakan bahwa Allah selalu memberikan resolusi-resolusi bagi bangsa Israel, termasuk di dalam buku Ulangan 28 ayat 1, kata jika ya, atau termasuk di dalam buku Mazmur 14 ayat 7, ya datanglah kiranya dan Sion keselamatan bagi Israel, dalam bahasa Ibrani dikatakan ya, dan juga di dalam buku Ayub pasal 6 ayat 8, kiranya terkabul permintaanku, sekali lagi berasal dari Allah yang luar biasa. Jadi dikatakan di sini bahwa Allah memperhatikan umat-umatnya dari konsep Taman Eden ya, ada kuasa memilih. Walaupun bangsa Israel ya selalu melanggar, meninggalkan, bukan Allah yang meninggalkan, tetapi inilah pilihan. Tetapi sebagai Allah kita tidak bisa mengartikan secara lebih dalam kasih Allah itu, konsep Allah itu, tetapi intinya adalah kasih. Allah selalu ingin untuk supaya ya bangsa Israel secara konsep kerohanian selalu akan melihat kepada Allah dalam bentuk pilihan ya. Kalau mereka mengikuti Allah, sebenarnya ada kesejahteraan masa yang akan datang ya. Kanaan tujuan mereka ya. Apa saja Tuhan sudah siapkan. Namun referensi mengatakan bahwa ada pilihan ya, ada pilihan tidak, dan aplikasi bagi kita saat ini, apakah kita mau memilih Tuhan karena Allah begitu luar biasa kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya kita lihat pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, itu adalah kasih karunia ya. Di Taman Eden juga Allah mengatakan semua pohon baik, pohon ini bisa kamu makan, itu kasih karunia. Namun pada akhirnya Allah tidak memaksakan kita untuk memilih Dia, tetapi Allah menginginkan kita untuk membuat pilihan saat ini, untuk mengatakan bahwa dan hanya kita, dan itulah sebuah pilihan yang kita miliki, dibuat hari demi hari. Itu butuh doa, butuh Roh Kudus, supaya fokus kita terhadap Allah adalah pilihan yang benar yang kita selalu lakukan setiap saat. Shalom. Terima kasih Pak Darwis. Baik Pak Adri, kita diberikan kebebasan yang luar biasa dalam memilih oleh Allah kita itu. Apa yang kita lakukan Pak agar kebebasan ini yang kita miliki ini kita tidak gunakan secara sia-sia Pak, tetapi memang memilih yang terbaik untuk Allah. Silakan Pak Adri. Jadi kita melihat case Ruth, Orpa dan Naomi ya. Dia tidak melihat akan orang tuanya ini, tetapi dia melihat bahwa di balik orang tuanya ini, ya, konsep Ruth adalah Allah yang luar biasa. Inilah pilihan yang luar biasa, yang tepat, momen yang luar biasa. Jadi saya percaya kehidupan kita saat ini adalah tentunya pada saat kita mempelajari firman Allah, pengalaman bangsa Israel, maka timbul hak kita, ya, hak asasi istilahnya kalau di tenaga kerja, untuk memilih apa? Memilih Allah yang luar biasa. Yang kita sebut di sini miyiten, will give, ya. Will give itu artinya sesuatu yang berulang-ulang Allah berikan bagi manusia, termasuk kita saat ini, kasih karunia, pengampunan, rezeki, berkat, jika. Tadi saya sudah katakan Ulangan 28 ayat 1. Jika, ya. Itu Pak Darwis konsep untuk menjawab apa yang Pak Darwis katakan. Shalom, terima kasih Pak Darwis. Baik Pak Adri, saya ke Pak Fajar ini. Carilah aku dan kamu akan menemukan aku. Nah, ini kira-kira apa maksudnya Pak Fajar? Silakan Pak Fajar. Iya, terima kasih Pak Darwis. Pelajaran ini bagus sekali ya.
Carilah aku dan kamu akan menemukan aku. Tentunya Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi di atas dunia ini. Apakah satu kerajaan itu akan jatuh atau tetap berdiri, sampai kapan mereka akan berkuasa, maupun terjadi kepada pribadi lepas pribadi. Artinya bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi. Nah, seperti contohnya adalah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yaitu Petrus pernah diberikan satu nasihat oleh Yesus sendiri bahwa Petrus itu nanti akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dan baru setelah ayam berkokok 3 kali, Petrus baru akan menyadarinya. Artinya bahwa kalau kita lihat bahwa Tuhan yang kita sembah yang ada di surga itu bisa mengetahui segala sesuatu, hal-hal yang belum terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau kita mengetahui bahwa Yesus itu sendiri sudah mengetahui masa depan kita saat ini maupun apa yang akan terjadi, tentunya kepada siapa kita harus menaruh percaya. Tentunya kita akan mencari Dia ya, akan mencari Dia. Tuh mudah ditemukan melalui doa kita, kebutuhan kita dengan Dia setiap pagi atau mungkin malam, kita meluangkan satu waktu untuk tetap berdoa bersama dengan Dia. Namun ada kalanya karena kita mungkin menyadari kita manusiawi ya, kecenderungan manusia untuk melupakan pimpinan Allah pada masa lalu ini selalu terjadi kepada individu lepas individu. Kadang-kadang kita juga lupa akan berkat maupun pimpinan Tuhan pada masa lalu, sehingga kita mudah melupakan Tuhan yang kita sembah. Ini menjadi satu pelajaran buat kita ya, tentunya bagi bangsa Israel pada waktu bangsa Israel itu diberikan nasihat berulang-ulang kali kepada Musa, bagaimana Musa itu menjelaskan berkat pimpinan penyertaan dia terhadap bangsa Israel yang sudah dipilih keluar dari tanah Mesir, kemudian dituntun di padang gurun. Nah, sebelum mereka tanah perjanjian, Pak Darwis, mereka itu diberikan nasihat oleh Musa, cobalah untuk jangan melupakan pimpinan dan berkat Tuhan pada masa lalu, supaya mereka memasuki tanah perjanjian, mereka selalu ingat, selalu terhubung dengan Tuhan yang selama ini mereka sudah sembah, yang selama ini mereka sudah memperoleh satu berkat-berkat daripada Dia. Demikian, Pak Darwis. Pak Fajar, ini hanya pertanyaan sering kita dalam keadaan susah ya. Kita rasanya lebih dekat kepada Tuhan, kita cari kemana saja. Tapi nyaman sering lupa, Pak. Ini gimana, Pak? Sebaiknya kita kalau bisa setiap saat kita tetap mencari Tuhan. Silakan. Ya, kita menyadari ya, mungkin kadang-kadang kita jadi excuse ya. Excuse itu dalam arti bahwa kita kadang-kadang menyadari, kita toh masih manusia ya, mudah untuk melupakan Tuhan yang pernah menuntun kita, melepaskan kita dari masalah-masalah gitu ya. Ya memang mungkin manusiawi ya, tapi jangan sampai dengan alasan manusiawi ini kita jadi mudah dengan melupakan berkat-berkat dari pada Tuhan. Nah, apa sekarang pertanyaannya, apa sebaiknya yang kita perlu lakukan? Apakah kita hanya ingat pada waktu kita mengalami kesusahan, atau mungkin pada waktu kita mengalami permasalahan yang menghimpit dalam kehidupan kita, sementara pada waktu kita dalam keadaan zona nyaman, kita jadi lupa akan Dia. Artinya bahwa kita tidak boleh melakukan itu ya, baik itu kita dalam keadaan susah, dalam keadaan mungkin memperoleh satu problem yang sangat besar, maupun dalam keadaan sukacita, tentunya kita tetap ingat terus. Itu dengan cara apa? Selalu mengingat berkat dan pimpinan Tuhan pada masa lalu. Kalau kita tahu kepada siapa menaruh percaya, yang mengendalikan seluruh alam semesta, hanya kepada Tuhan yang kita sembah, tentunya baik senang maupun pada waktu susah, pada waktu kita di zona yang nyaman, kita akan selalu ingat Tuhan yang kita sembah ini, Pak Darwis. Demikian, Pak Darwis. Baik, Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ini tulisan kata bahasa Ibrani lagi nih, tesufa. Ini maksudnya gimana ini, Pak Tobing? Tolong uraikan, Pak Tobing. Ya, Pak Darwis. Jadi kalau kita perhatikan kan di keseluruhan kitab Ulangan itu ada satu tema kunci yang selalu boleh dikatakan berulang-ulang, yaitu mengenai
kalau orang Israel taat, maka mereka akan diberkati. Kalau tidak menurut, ya konsekuensinya ya mereka akan menderita. Ya, itu ya, ini samalah kalau di perjanjian baru ya, yang kita kenal dengan hukum tabur tuai, ya, hukum tabur tuai, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituai juga. Nah, sayang sekali dikatakan bahwa setelah nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, seolah-olah kita manusia ini sepertinya mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Ya, seperti tidak ada pihak manapun atau dari kita yang seolah-olah berat untuk berbuat dosa. Semua sepertinya terlalu mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam hal inilah ya Allah menginginkan kita agar kita kembali, ya, agar kita kembali. Sebenarnya kata tesufa ini, Pak Darwis, ya, ini spiritnya adalah apabila engkau berbalik. Ya, jadi ada kata ya mengandung kata berbalik. Ya, berbalik artinya kembali. Nah, kita perhatikan bahwa kalau kita lihat bahwa sejarah, kalau orang Israel dulu setia, pasti mereka akan diberkati. Kalau mereka tidak setia, mereka akan menderita. Ini perlu diluruskan, perlu disamakan persepsi Pak Darwis, karena jangan ada pemikiran bahwa Allah itu pendendam, berarti asal nggak nurut langsung dihukum atau dibunuh atau dimatikan ini orang-orang. Bukan. Clear ya, sangat jelas sekali di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Itu adalah karakteristik dosa. Sejak awal, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun, ya, sudah diperkenalkan bahwa karakteristik dosa itu, kalau kita berdosa itu akibat otomatis dari dosa seperti itu. Bukan karena kalau kamu nggak setuju sama aku langsung saya bunuh, bukan. Ini yang di pemahaman beberapa orang Pak Darwis sering salah ya, bahwa mereka ada orang bilang Allah itu berarti kejam, asal nggak diturutin kita langsung dihukum. Bukan. Ketika kita memilih suatu pilihan, ada konsekuensi. Kalau kita memilih Allah, konsekuensi otomatisnya adalah kita diberkati. Kalau kita memilih dosa, itu konsekuensi otomatis. Itu sudah jauh-jauh hari Tuhan katakan. Oleh karena itu, tesufa, berbaliklah. Ya, berbalik. Kembalilah kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Jangan main-main lagi. Apakah nggak cukup? Ya, di sejarah atau di pemandangan mata orang Israel, bagaimana mereka dipermainkan oleh bangsa lain hanya oleh karena mereka meninggalkan Tuhan. Tesufa, baliklah, bertobatlah. Itu sebenarnya Pak Darwis ya, di dalam pelajaran hari Selasa ini. Ayo balik, karena jangan main-main dengan konsekuensi dosa itu. Ya, jangan melihat bahwa Allah ini kejam sekali, bukan, tapi lihat ini konsekuensi dosa ya, yang nggak boleh main-main. Maka dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengarlah suara Tuhan. Ayo balik. Nah, itu Pak Darwis pelajaran kita. Ya, ini jadi pertanyaan Pak, gimana ini Pak hati kita ini supaya suara Tuhan itu selalu kita dengar ya, sehingga tidak melakukan yang tidak benar, tapi melakukan yang benar terus, karena kita perlu suara Tuhan, Pak. Iya, Pak. Bisa uraikan. Iya, Pak Darwis. Saya diberitahu oleh teman-teman yang mengerti mengenai musik, Pak Darwis. Ya. Kalau mereka yang biasa memimpin paduan suara, ya, ada suara nada sumbang sedikit saja Pak Darwis, itu telinganya tajam sekali. Kenapa? Karena mereka latih terus memang bergaul dengan bunyi-bunyi nada. Ya, jadi sedikit saja sumbang itu langsung tahu. Nah, pertanyaan Pak Darwis sangat aplikatif. Apa yang kita lakukan supaya kita selalu mendengar? Kemana arah telinga kita selama ini kita latih? Ya, kemana arah telinga kita? Kita akan peka dalam hal itu. Artinya, kalau kita dengar-dengaran terhadap suara Tuhan, di situ kita akan peka. Ya, kita melatih selalu dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Di situ kita akan peka. Tuhan akan membantu kita yang mana panggilan setan, yang mana panggilan Allah. Maka pada saat itu kita bisa berbalik selalu kepada Tuhan. Itu Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobi. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunan. Pak Adri, dengan segenap hatimu. Wah, ini sungguh berat, sungguh keras ini Pak. Silakan Pak Adri Kaunan. Oke, tetap semangat dan shalom. Kalau kita mencoba membahas kata dengan segenap hatimu, maka teringat saya kepada profesi saya sebelumnya ya. Saya hobi main bulu tangkis ya. Jadi saya punya satu konsep pilihan ya.
tidak selamanya bertahan. Ya, contohnya bertahan. Kalau sahabat kita di sebelah smash, saya bertahan. Tapi saya buat pilihan dengan beberapa taktik dan strategi. Ada bertahan, ada smash, ada backhand, ada servis yang luar biasa. Nah, ini yang menurut Pak Kaunang adalah pilihan. Nah, konsep pilihan di sini adalah tentunya berdasarkan kepada kata segenap hatimu. Kalau kita pelajari dalam buku Ulangan 30 ayat 1 sampai 10, maka kita dapati judul ini hubungannya dengan ayat yang ke-10, ya. Saya akan bacakan. Apabila, ya, if dalam bahasa Inggris, engkau mendengarkan, artinya memang membuat pilihan. Allah mengarahkan pandangan mereka dan ada kemungkinan, ya, bahasa yang disampaikan adalah mudah dimengerti. Cuma memang setelah saya pelajari secara bangsa budak, mereka kelihatannya memang tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa rohani ini. Sehingga ada kemungkinan pilihan mereka meleset, salah. Dan itu sebabnya dikatakan, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah. Berarti ada satu klausula, ya, ada satu pembuktian bahwa jika mereka mengikuti apa yang Allah inginkan dalam bentuk ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah sebabnya tadi saya membuat pilihan. Kalau salah membuat pilihan, saya akan kalah. Tapi dalam konsep segenap hati ini artinya ada sesuatu upah, reward, yang Allah siapkan jika Israel, dan Israel saat ini juga membuat satu decision making atau keputusan yang transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan. Selalu berhubungan dengan Allah, mempelajari firman Allah berulang-ulang. Ini Pak yang menarik, yang bisa kita ambil dari pengalaman bagaimana Allah memiliki attention, ya, perhatian yang luar biasa kepada Israel. Tetapi kuncinya pilihan lagi, Pak Darwis. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, saya kembalikan lagi kepada Pak Darwis yang luar biasa. Ya, Pak Adri, ini jadi pertanyaan juga dalam hati kita. Apa ya, Pak? Menunjukkan bahwa kita memang udah bertobat ini segenap hati, Pak. Tentu ada yang kita bisa tunjukkan, ya. Kita tahu, oh, saya udah bertobat ini segenap hati loh ini. Nah, gimana kira-kira, Pak? Silakan, Pak. Jadi banyak kata Yesus, ya. Dia katakan kepada perempuan itu, go and sin no more. Artinya ada sesuatu hal yang harus kita tinggalkan, ya, sesuai dengan kata Yesus. Inilah mungkin yang bisa menjadi penerapan bagi saya dan saudara yang sementara menonton acara yang positif dan luar biasa ini, ya. Meninggalkan sesuatu, zona nyamannya. Terima kasih, Pak Adri. Saya kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, bertobat, ya, Pak, dan diubahkan. Nah, ini bukan hanya berhenti bertobat, tetapi yang kedua diubahkan. Nah, ini gimana nih Pak Fajar? Silakan, Pak. Iya, Pak Darwis, terima kasih. Judul kita kan pembalikan hati mereka, ya. Bagaimana satu upaya yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan untuk membalikkan hati yang selama ini mungkin kita jauh daripada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa berbalik kembali kepada Tuhan yang kita sembah. Ada satu ayat yang menarik ini di dalam Ulangan 15 ayat 5. 15 ayat 5, asal saja engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya garis bawahi ada dua poin yang penting. Yang pertama adalah mendengar, kemudian yang kedua adalah melakukan dengan setia. Ada satu pengalaman Yohanes Pembaptis, dia memang ya berseru-seru di padang gurun, ya. Dia menyampaikan satu pekabaran kepada orang-orang Yahudi, memang khususnya mungkin orang Farisi dan Saduki dan para imam tentunya, ya, supaya mereka itu berbalik dari kemunafikan mereka, atau kepada orang-orang Yahudi untuk berbalik kepada bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat juga, ya, dan mintalah supaya dirimu supaya dibangun. Ini satu panggilan supaya mereka untuk kembali
diubahkan hatinya. Nah, kabar yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini sangat jelas tentunya ya, tentunya sangat jelas ditujukan kepada setiap manusia, bukan hanya kepada orang Yahudi untuk saat ini, kepada orang berdosa, dan untuk saat ini kepada mereka yang belum mengenal pekabaran Injil ini atau janji keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa sih maksud dari bertobat ini? Nah, bertobat ini adalah dia berbalik dari kehidupan yang lama, yang dulunya penuh dengan dosa, dan dia memiliki ada satu keputusan untuk berubah dengan sadar, yaitu mau meninggalkan dosa yang selama mungkin dia atau mereka lakukan dan mau mendengar. Pada waktu kita mendengar suara panggilan daripada Tuhan untuk berbalik dari kejahatan atau hal-hal yang mungkin melakukan kehendak tidak Allah dengan semestinya, dengan sadar kita mau berbalik kembali kepada Tuhan, itu adalah yang sejati. Setelah mendengar ya. Nah, setelah kita bertobat, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tentunya dengan sadar akan dosa yang kita miliki, bahwa kita sebelumnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kemudian kita menyesali dosa-dosa kita, dan kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tentunya janji yang diberikan oleh Tuhan, janji keselamatan kehidupan yang baru itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, Pak Darwis. Demikian. Baik, Pak Fajar, ini jadi pemikiran aja ini. Pak, di sekeliling kita begitu banyak dosa ya. Lingkungan kita, kehidupan kita juga penuh dengan dosa. Apakah kita masih bisa betul-betul bertobat? Sungguh-sungguh bertobat dengan segenap hati. Silakan, Pak. Ya, tentunya lingkungan, Pak Deris. Lingkungan juga akan mempengaruhi kehidupan kita ya. Kalau lingkungan yang kita tinggal atau mungkin lingkungan yang kita tekuni setiap hari itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita, tentunya akan mengubah perilaku kita ya. Sifat-sifat kita akan mengikuti lingkungan di mana kita tinggal atau di mana mungkin kita bergaul gitu ya. Nah, apakah memungkinkan bahwa kita bisa bertobat pada waktu kita melihat situasi dan kondisi lingkungan kita jalani ini sangat tidak memungkinkan? Bisa, Pak Darwis, tentunya bisa. Tuhan memiliki satu panggilan kepada masing-masing kita kan, tentunya. Ini satu aplikasi sekali. Selagi masih ada satu bisikan Roh Kudus, Pak Darwis, pada waktu apa yang kamu lakukan itu keliru, kamu harus keluar dari lingkungan itu. Ada satu bisikan Roh Kudus yang selalu terngiang-ngiang dalam hati kita. Itu artinya bahwa ada satu kerinduan daripada Tuhan masih tetap memanggil diri kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan Dia. Saya rasa sangat memungkinkan sekali, meskipun lingkungan tidak mendukung ya, tetapi dengan hubungan secara pribadi dengan Tuhan, seperti halnya pada waktu Rasul Petrus dia memberitakan satu pekabaran bahwa kalian semuanya itu adalah orang-orang yang berdosa dan yang sudah menyalibkan Yesus, maka bertobatlah. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang hadir di ruangan itu? Rasul Petrus, apa yang harus kami lakukan? Petrus sekali lagi, ya berserahlah kepada Tuhan, serahkanlah dirimu untuk dibaptiskan dan kamu akan menerima karunia Roh. Ini luar biasa sekali ini. Panggilan yang sama yang Tuhan pernah berikan itu pada zaman Rasul dan murid-murid Tuhan juga berlaku kepada kita semuanya. Meskipun kita berada di lingkungan yang mungkin tidak baik, ada satu panggilan untuk kita bertobat, mau berbalik dari kejahatan kita dan mau berubah menjadi pelaku firman, menjadi umat-umat Tuhan yang menurut kepada Tuhan. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing. Pak Tobing, ini tak terasa ini diskusi kita akan akhiri Pak Tobing ini. Ya. Pak Tobing bisa kasih kesimpulan dan kata penutup supaya pemirsa kita mendapatkan inti dari pelajaran kita. Silakan Pak Tobing. Ya. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, semakin kita melangkah ketika kita berjalan bersama dengan Allah, semakin kita merasakan pertobatan, butuhnya kita akan pertobatan itu. Dan ketika kita mengingat-ingat kelakuan-kelakuan kita ya, yang dulu mungkin kita banyak berbuat kejahatan kepada Tuhan, pada saat itu Tuhan akan membantu kita membuat merasa mual dan muak
ya, terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Nah, pada saat itulah kita diharapkan ya menyerahkan diri kita, berbalik kepada Tuhan. Ya, berbalik dengan segenap hati kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang konsisten, yang telah membuat perjanjiannya, dan Dia akan selalu meneguhkan perjanjian itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pendamaian dan apa? Dan kita malu. Supaya kita malu terhadap apa yang kita sudah buat di dahulu kala, di mana kita banyak melakukan kesalahan. Dan kekuatan kita itu sesungguhnya hanya apa? Hanya di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara, ini bukanlah panggilan untuk kita binasa, tetapi ini adalah panggilan agar kita justru mendapat hidup kekal. Mengapa kita harus mengeraskan hati lagi, Pak Darwis? Ini adalah panggilan yang penuh kasih, belas kasihan. Ini adalah panggilan dari ketulusan Allah yang mengerti apa yang terbaik buat kita. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita, tidak perlu lagi banyak argumentasi, perdebatan apapun. Mari kita kembali kepada Allah. Dengan segenap hati kita latih pendengaran kita agar kita selalu mendengarkan suara Tuhan. Maka kemurahan Tuhan yang akan menuntun kita kepada pertobatan. Karena apa? Karena memang itu adalah karakter Allah, di mana Allah memang mengasihi kita. Itulah Pak Darwis ringkasan pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Fajar. Luar biasa kita boleh bahas kali ini pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita berharap semua pemirsa mendapatkan inspirasi baru sehingga ada perubahan dalam kehidupan kita untuk selalu berlebih dekat lagi kepada Tuhan. Baiklah, kita akan tutup diskusi ini kita dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkat kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami baru saja menyelesaikan bagaimana kami boleh ditarik oleh Tuhan, membalikkan hati supaya kami selalu menaruh percaya kepada Tuhan, menyadari keberdosaan kami, dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Tolong yang luar biasa di dalam kehidupan kami, supaya kami akan tetap terhubung dengan Tuhan, selalu setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Memberkati pemirsa dimanapun mereka berada, dan biarlah kami mengambil keputusan untuk tetap setia di dalam situasi apapun di dalam kehidupan di atas dunia ini. Kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, penebus dan juru. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih tentu Pak Simon yang merekam, membagikan rekaman ini, tentu kepada pemirsa semua. Kami memohon kiranya boleh membagikan rekaman ini kepada siapa saja, sehingga berkat yang sama boleh diterima juga. Shalom. 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 Shalom.